Bang, beli bang. Beli apa, Dek? Bang, kan abang jual es krim. Oh, iya. Bedanya. Bang, beli Amer deh bang, ada nggak Amer? Amer kagak jual, Dek. Ya gimana ya? Udah nggak bisa sekarang jual Amer. Wah. Yaudah bang, nggak usah bang, ganti deh bang. Saya mau beli saham. Aduh. Ini kenapa openingnya jadi kayak gini sih? Kan Oh, iya. lagu-lagu. Oh iya bener, sorry. Ganti dong lagu-lagu. Hah? Oke, Ya, biasanya lagu ya? Iya lagu aja. Oke. Ini kena copyright nggak tapi? Enggak. Oh judulnya Backsound. Backsound no copyright. Oke, judulnya Backsound no copyright. Cakep. Anda Asik. kayak lagi di perjalanan Iya, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan, Oh iya. sambil nemenin perjalanan teman-teman, entah teman-teman mau kemana, Iya, mungkin dalam perjalanan saat ini teman-teman bisa dengerin Dengerin. Juntai jumpa santai walau secara virtual. Halo semuanya, sobat donatur. Balik lagi bersama gue Januar Dan gue Renal. di Juntai. Jumpa santai walau secara virtual. Lupa kenalin lupa. Oh iya bener, nggak apa lah ya. Oke. Aduh asik ya lagunya ya. Gue jadi inget-inget waktu gue ke Jogja study tour. Cakep. Study tour. Study tour zaman-zaman itu. Zaman apa tuh? Zaman masih sekolah. Oh iya benar. Sekolah terus. Lu ada study tour ya sekolah ya? Lu nggak ada yang Nggak ada gua. serius? Tapi jalan-jalan gitu dari sekolah ada kan? Nggak ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Sekalipun kunjungan. Dulu sempat ada rencana itu mau ke kampung Inggris. Hah? Kan lu dari mana? Di Inggris. Di Inggris tapi bukan kampung. Sekalinya kampung. Siapa tahu di sana ada kampung, pasti ada di kampung Inggris kan? ada Village, kampung. village. Cuman nggak kampung juga Iya sih, maksudnya. kampung di mereka kayaknya Kampung kota di di mereka gitu. tuh. Desa sama kampung. Desa village. Iya, desa kan. Enggak, kampung. tapi kalau orang tuh kayak derajat itu lebih rendah. Enggak juga sih. Maksudnya kalau lu kampung lu, lu desa lu kan lu aduh. kampungan lu, nggak ada Kan pernah orang orangnya bilang kan, lu "Ah, lu desaan lu, nggak ada, Lu nggak desa, ada, orang kampung langsung Nggak ada. sedih gitu kan kalau lu orang desa lu. Nah, masih mendingan. masih lumayan lah ya benar. Tapi tadi ngomong-ngomong soal study tour ya. Iya, itu zaman SMA kan? Zaman SMA, SMP pernah juga? SMP gue pernah nggak ya study tour gitu. SD gue pernah waktu SD gue di Jogja, gue study tour ke kemana waktu itu lupa ya. Bukan study tour sih ini, refreshing lah ya, kayak mau kenaikan pasukan, kelulusan. Itu ke kebun binatang di Jogja, kebun binatang Biroloka namanya. Di sana tuh ada banyak hewan. Iya benar. binatang. Iyalah namanya kebun binatang, nggak mungkin ada tumbuhan. Ya ada lah. Oh iya ada. Ini kan kebun. Oh iya kebun. Iya benar. Kan kebun. Iya benar. Gue jadi Gue nggak ada tuh. sama sekali nggak ada. Nggak ada. SD kan gue Di mana? di Labasa. Hah? Bahasa. Itu jokes video berapa? Video-video yang pertama waktu ya? Video yang awal-awal video yang pertama ya? Video berapa? sebelum kita ini. Oh yang kalau horor nggak nggak tuh? salah. Bukan loh. Iya kali kita Oh iya, kayaknya. di Labasa. Lah? Bahasa gitu. Ada jokes bal-bal sih. Tapi maksudnya sih nggak pernah pergi dari sekolah gitu bareng-bareng. Tapi bukan study tour sih jatuhnya itu, rekreasi. Oh Jadi iya sih. kayak pas mau liburan kenaikan kelas. Jadi Study tour pun yang murid-muridnya juga mereka nggak study tour doang. tour doang, iya nggak sih. study. Tapi belajar tentang hewan-hewan yang misalnya kata Gue belajar juga sih, orang udah tahu. Adek, Enggak, apa yang mau ini namanya gajah, ini Kadang-kadang ini gajah. suka bingung gitu sama fungsi dari kebun binatang selain buat tempat rekreasi ya, sebagai ada yang bilang sebagai sarana pembelajaran. Apa yang dipelajarin dari Ya, belajar maksudnya caranya. kan ada teknologi namanya Google gitu. Kan kita bisa lihat dari Google. Iya, tapi kan kalau hanya lihat Google gini, ini Kan nggak- sekarang bisa 3D, YouTube ada YouTube. Oh iya benar. Nih, kalau misalnya kita ke kebun binatang, Mm-mm. itu gimana ya? Agak berbahaya gitu nggak sih? Anak-anak kecil tiba-tiba macan dia Iya. masuk kandang macan. Kita Mati. aku mau naik macan terus ke kandang beruang. Aku pengen pelihara beruang. Ada nggak sih anak kecil yang punya pikiran? Nggak ada kayaknya. Gue dulu punya, bener, tapi gue dulu pengen pelihara beruang putih. Beruang. Yang kutub. Iya. Kayak keren Bukan aja kutub. gitu. Kutubnya Iya. utara apa selatan? Kutub. Beruang kutub ada di mana? Beruang kutub tuh ada di mana? Iya, tergantung. Tergantung dia maunya di mana Iya. ya. Suka-suka dia lah. Suka-suka dia ya. Dia mau tinggal di Dia yang mana ya. bikin rumah Udah, gimana? iya, udah. Kita nggak usah Nggak ngurusin bisa ngatur lah kita. Beruang kutub lah, udahlah biar dia hidup damai aja di alamnya. Iya benar. Alamnya alam kita juga dong.
Ya, kecuali dia udah Kita- mati kita- baru beda alam. Emang enggak? Hewan-hewan mati masuk surga nggak? aduh. Berat. Tergantung awal perbuatan. Berarti itu dong yang macam Yang suka karnivora. membunuh. Iya, karnivora mereka gitu gimana? Masuk neraka. Masuk neraka. Nerakanya. Makanya hewan. Oh, mungkin ya. Ya udahlah. Tapi balik study tour ya? Iya benar. Menurut gue tuh study tour tuh cuman gimmick dari guru-guru biar mereka tuh bisa jalan-jalan sih. Iya Memanfaatkan anak. Nah, Oh, iya, ini buat anak-anak nih. Ini buat kesenangan mereka, padahal mereka aja Padahal pengen mereka juga jalan-jalan. pengen jalan. Nah, ini salah satu yang jadi menurut gue satu hal yang nggak gue suka dari sekolah. Kita bahas ini aja. Hal yang nggak disuka. Berarti berarti tema yang kita bahas hari ini hal Kenapa yang tiba-tiba temanya tidak ada? disukai. Seperti tidak disiapkan sebelumnya. kan nggak pernah Seperti briefing biasa ya, emang. nggak pernah briefing. Briefing. Ya briefing. Briefing tuh kalau briefing. Oh iya benar. Briefing. Nggak bisa. Enggak, masuk. soalnya kalau briefing kita nggak berisik kan. Apa tuh? Oke. Jadi kita bahas hal-hal yang nggak disukai di murid di sekolah. Murid di sekolah. Gue cari dari sumber aja kali ya. Ya boleh. Kita ambil dari sumber Google. Ya dari Om Google. Baru nanti kita improve aja. Yang gue ambil yang penting-pentingnya aja lah. Iya. Yang menurut kita secara garis besar yang kemungkinan valid. Garis besar. Enggak kecil besar. garisnya. Garis panjang, Ah. garis hitam. Iya. Panjang hitam. Aduh. Garis. Garis bilang garis. Garis iya bener. Tapi nggak berbulu. Tapi Wah. ada garis yang berbulu. Nggak ada. Itu kagak bisa diselamatin, Pak. Oke, ini dia. Hal yang gak disukai murid di sekolah. Oke. Yang pertama, PR. Nah, ini nih bener nih PR. Iya benar. Iya benar. Salah satunya ada PR. PR siapa sih yang mintain PR? Iya, Ada orang pertama kali yang bilang PR itu. Itu Oh, gimana sih? coba kita cari ya. Konsepnya kayak gimana sih itu? PR. Soalnya kan Menurut kita udah belajar di iya. sekolah. Belum Sampai di rumah harus disuruh belajar. ada yang les lagi juga, pulang sekolah ada yang les. Oh, lu les. Kalau gue Enggak, dulu gue sekolah pernah les. les ya. Ngeles. Ngeles sih ya. Alasan. Sejarah. Kita cari sejarah PR ya, dasar mula PR nih. Dudi nih ya, konsep dasar rumus apa sih Pak? Oh ini public relation anjir, bukan pekerjaan rumah. PR ini mah bukan PR. Pekerjaan rumah coba dah. Pekerjaan rumah nanti asisten rumah tangga, Oh, malah iya. jadi lowongan Oh, iya. ntar masuk ya Gak lowongan. apa-apa, gue kan lagi butuh kerjaan. Sejarah adanya PR sekolah ya, Iya, adanya PR sekolah. Ya, sambil Januar browsing, sobat donatur semuanya apa kabar nih? enggak usah. Sehat kan ya, mudah-mudahan sehat lah ya. Iya. Nih, PR diciptakan karena udah dah? Roberto. Oke. Udah. PR diciptakan karena Roberto Nevilis melihat murid-muridnya ialah gimana sih? Coba gue ulang ya. Ulang. Kayak ini gue ngambil dari yang udah muncul ya. Kayaknya itu diterjemahkan sama Google Translate dah. Mungkin. Kayak bahasa Inggris deh. Dari sosok.grid.id ini sumbernya itu ya. Oh ini coba lihat. PR diciptakan oleh Roberto Nevilis yang ya anjir. Sorry. Nah. Wah, cuacanya seru sekali. Aduh. Oke, ini dia. Judulnya rupanya orang inilah. Sorry. Cuacanya cerah sekali. Oke. Apaan mendung di luar noh? Iya. Hari ini syuting, kita syuting siang btw. Sore nih. Kan kita nggak syuting ini, Ah, rekaman. master recordnya. Nggak ada. Oke, ini dari sosok.grid.id. Iya. Rupanya orang inilah dibalik terciptanya pekerjaan rumah atau PR bagi para siswa di sekolah ini. Jadi teman-teman bisa nyalahin beliau kan, tapi beliau udah meninggal sih. Emang iya. Ya udah lama banget dong. Pendidikan kan udah dari ya masa dia Iya sih. reinkarnasi. Oh, mereka jadi reinkarnasi jadi guru. Siswa sekolah pasti sangat-sangat tak asing dengan yang namanya PR alias pekerjaan rumah. Iya, sahabat-sahabat yang super. Agak males nih bacanya. Gue langsung gitu ya. Udah. Oh ini dia. Ternyata PR ada bukan karena ketidaksengajaan. Gimana juga sengaja ya maksudnya? Nggak sengaja. Bukan karena ketidaksengajaan. Namun memang sengaja diciptakan oleh seseorang. Nah ini dia. PR diciptakan karena Roberto Nevilis. Nah ini orangnya. Dia seorang guru dari Venice, Italia pada tahun 1905. Yang melihat murid-muridnya. PR diciptakan karena Roberto Nevilis melihat murid-muridnya ialah anak dari para orang tua yang mampu secara ekonomi. Oh jadi PR itu dikasih buat orang-orang kaya doang. Maksudnya gimana sih? Ia adalah
murid-muridnya adalah anak dari orang yang mampu. Yang mampu. Berarti anak-anak orang kaya kan? Enggak, mampu kan belum tentu kaya. Iya sih. Tapi kan, iya sih. Sekarang kan gitu, mampu. Oh ini dia. Ia juga melihat siswanya banyak waktu sangat luang di rumah setelah selesai pekerjaan di sekolah. Oh, jadi sebabnya itu terjadi karena memang dulu mungkin belum ada les-les tambahan. Iya, mungkin belum les private, belum ditemuin mungkin. Terus daripada main kan, orang-orang Italia main apa ya? Main layangan ya mereka. Layangan. Hindu. Enggak kayaknya sih. Oh di Venice Italia itu yang terkenal sama apa? Sungainya yang bagus itu, yang apa? Mana? Pasar kayak pasar apung gitu loh, ngerti nggak? Yang Iklan RCTI. bukan. Waduh, pasar apung. Enggak, bukan pasar apung sih. Yang banyak itu loh, perahu-perahu di kotanya itu banyak sungainya gitu. Oh. Tuh. Iya. Nah. Gua nggak tahu. Oh, nah ini sebenarnya selain itu para siswa juga sering melakukan pelanggaran peraturan. Jadi karena salah satu alasannya itu kayak punishment gitu ya berarti ya jatuhnya ya. Punishment kayak banget. Iya. Beberapa alasannya itu karena yang tadi karena mereka tuh anak-anak dari orang yang mampu, terus nganggur setelah pulang sekolah sama sebagai bentuk pelanggaran, sebagai bentuk hukuman. Pelanggaran peraturan sekolah. Maka si Roberto ini berpikir jika ia harus memberikan sebuah pelajaran tambahan sekaligus hukuman bagi para siswanya. Oh, berarti PR itu sebenarnya itu hukuman ya. Hukuman. Dan kan tadi disebut itu pelajaran tambahan kan? Iya, berarti lebih jatuhnya ke les tambahan. Tapi tapi kan nggak ada yang ngajar, kita harus belajar sendiri maksudnya. Tapi orang tuanya yang ngajar. Iya, orang tuanya. Gue diajar orang tua sadis. Orang tua maksudnya mana diajar botol sama botol. Dihajar. Nah, maka dari pertimbangan tersebut, Roberto memulai metodenya memberikan PR kepada para siswanya. PR itu dia berikan hampir setiap hari, anjir! Gila! Tapi lu gitu nggak sih? Maksudnya setiap hari itu bisa ada PR nggak sih? Gue SD itu... kalau SMA nggak tiap hari sih. Tapi ada aja. Pasti ada lah ya, tugas lah ya. Ada tugas. Tapi nyatanya PR melatih para siswanya menjadi lebih rajin, meningkatkan keterampilan enggak, melatih kemandirian enggak. Tergantung sih, ini sebenarnya tergantung dari muridnya. Tergantung dari anaknya ya. Iya, kalau muridnya misalnya males ya enggak. Tetap aja, kalau dia mageran ya mageran lah. Bahkan metode yang dicetuskan oleh Roberto Nevilis menjadi tren anjir. Gila. Dan merambah ke semua institusi pendidikan di seluruh dunia ya sih benar mulai dari SD udah ada PR. Tapi TK ada nggak sih PR TK anak-anak TK? Terus gue pernah ada bikin karya? Ponakan gue bikin karya, terus kayak PR yang kan mereka udah belajar A-I-U-E-O juga kan di TK tuh. Apa tuh? Oh, A-I baca lah. Baca ya. Nah, terus ada belajar nulis kayak gitu-gitu sampai rumah disuruh belajar nulis. Kayak gitu sih. Nah, tapi kayaknya ini ya benar. Terus SD anak TK gitu kepikiran, aduh gue udah PR nih, gue nggak bisa main gitu ya, anak TK kepikiran. Enggak sih kayaknya. Kepikiran. Soalnya mereka di rumah aja. Iya, di rumah aja. Kayak hashtag yang udah nggak hidup lagi, yang hidup di awal-awal. Awal-awal doang, sekarang udah nggak ada semangatnya lagi di rumah aja. Tapi ya PR tuh, iya sih. Kalau dulu gue malah merasa PR itu menghalangi waktu gue untuk bersenang-senang. Iya. Bener sih. Tapi mau main tiba-tiba harus kerjain PR dulu. Tapi misalnya gue kerjain PR malam dah. Gue sih dulu awal-awal tuh begitu ada PR gue langsung disuruh ngerjain pas pulang sekolah. Baru boleh main ya? Baru boleh main. Iya. Tapi lama-kelamaan gue biarin. Emang nggak biasanya malam baru kerjain. Biasanya juga malah paginya pas sebelum sekolah. Iya pas ya bener. Ada PR nggak? Ada, aduh lupa nyontek teman. Lihat dong. Itu gue sering waktu SMK, waktu masuk SMK. Gue juga SMA ya bener. SMP berapa cuman lebih sering di SMK. Sering banget. Ada juga teman-teman yang yang ngejokiin PR gitu. Oh, jadi ada temen gue waktu SD. Kayak kuliah dong. Wah, ada. Ditulisnya bener-bener pakai tulisan tangan dia gitu. Oh. Tapi menurut gue kan beda ya. Beda tulisannya soalnya. Ada aja gitu idenya. Gue biasanya kalau gue pernah ngejokiin tuh kayak ngerjain tugas gitu, tapi tulisannya gue jelek-jelekin karena tulisan gue kan bagus nih. Iya. Tulisan gue tulisan sambung soalnya. Hah? Tulisan indah. Tulisan indah. Tulisan Renal tapi dibikin indah gitu. Ah, tulisan yang mana nih? Renal apa Indah yang bikin? Gue yang bikin, Renal yang bikin. Tapi jadinya indah. Lah kok jadi tulisan bukan jadi indah? Iya benar. Oh, tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus. Bagus apa Renal? Oh gitu. Nah,
menurut PR, apalagi PR yang susah tuh kayak misalnya bikin yang harus Ya harus ketiduran, gue ketiduran. masih sore juga ketiduran lu. Ya, maaf, makan dulu sore emang ngantuk enak soalnya. Udah. Berarti PR ya, benar-benar. Gue juga dulu tuh SMA gue akuntansi sih yang biasa, tapi gue bukan gue yang nyontek ya. Tapi teman gue yang nyontek dulu, anjay gitu. Yang paling enak itu kalau tinggal kopas sih. Iya. Misalnya harus di print gitu tinggal kopas. Soalnya gue pernah akuntansi tuh nilai ulangan 99,99 Pak, nggak sampai 100. Iya. Asli. Emang gurunya pelit atau gimana? Enggak, jadi kan gue nih yang paling pinter ya, anjay. Sombong ya? Sombong banget. Gue juga bisa sombong sebenarnya, gue nggak mau aja. Jadi waktu itu gue dikasih nilai segitu karena kan akuntansi harus lurus yang Oh enggak, iya. iya kan Bikin garis. Bikin garis sama yang susunan kan ngitung-ngitung RP apa segala macam rupiah-rupiahnya itu nggak lurus. Gue hanya karena itu doang, makanya 99,99. Gara-gara garis doang ya? Iya, wah Segitu. itu gila sih guru gue tuh. Tapi gue anak kesayangan dia sih. Guru killer. Termasuk guru killer. Nah. Namanya Bu Farida. Nah, Wah, ini juga itu. guru killer ini juga jadi salah satu poin yang masuk ke kategori hal-hal yang nggak nggak disukai sama siswa. Iya benar. Gua guru killer tuh ada, cuman gua nggak pernah kena sih, nggak pernah kena omel gitu sama gua. Oh pernah. Waktu itu gara-gara ulangan, guru SMP ulangan bahasa Indonesia itu biasanya suruh bikin ringkasan dari catatan. Nah ringkasan itu nanti ngumpulin sebagai bukti kalau kita nyatet gitu. Ya sebagai bukti kalau kita nyatet. Gua lupa, bukannya lupa. Gue ngerjain ringkasannya tapi nggak ke bawah gitu karena malamnya gue belajar. Terus pas paginya lupa gue bawa itu. Oh, ketinggalan ya? Iya, jadi pas mau ulangan nggak boleh ikut, gue kena. Tuh. Tapi nggak sampai ada yang dipukul kan lu? Ada Sama guru? Ada. Gurunya tuh cewek gendut tapi pakai cincin gitu. Wah, body shaming. Sorry. Ya bukan. Bukan. Tadi gue ngomong gendut, gue. Ya pokoknya gitulah. Jadi gurunya cewek, berotot, postur tubuh gede aja ya. Kayak bola. Terus pakai cincin tuh gede gitu. Pernah ada yang digampar pakai cincin itu, pak, itu anjing itu enak banget. Itu langsung berbekas cincin jadi. Gue lupa dah pokoknya. Dia gara-gara waktu itu gara-gara kenapa ya? Gue lupa deh. Berisik kalau nggak salah ya, kenapa ya? Pokoknya pernah dah ada 2 orang jadi kiri kanan dia tuh pak gitu, enak banget kayak combo 2 kali itu. Jadi kiri kanan gitu. Enggak. Yang satu 2 orang, maksudnya 2 orang. 2 orang yang digampar tapi gambar tuh kayak pak gitu. Oh iya maksudnya kiri kanan gini kan? Iya enak banget itu ngeliat pak. Oh combo fatality gue bilang kan. Itu jangan damage-nya bagus itu. SMP ada lagi. Darah langsung berkurang. Oh ada lagi guru apa matematika waktu itu misalnya lagi ulangan. Tapi kayaknya rata-rata guru-guru matematika tuh. Iya yang killer ya. Apalagi matematika juga pelajaran yang paling banyak. Salah satu pelajaran yang gak gue sukain juga itu. Tapi gue suka sih matematika. Iya kan lu rencana mau kuliah matematika kan nanti. Iya gue suka matematika suka. Matematika tuh seru, asal seru aja. Iya kalau tahu ya seru. Seru kalau nggak tahu ya. Tapi kalau anjing gue ngapain sih ini? Iya ini mata kuliah apa sih? Mata pelajaran apa sih? Gitu. Tapi matematika tuh seru belajar. Matematika salah satu ilmu pasti soalnya. Iya, soalnya dia begitu asal lu tahu rumusnya aja. Iya pasti ketemu. Udah pasti dapat jawabannya. Tapi kadang-kadang kalau kita ngitung nih ngitung set, wah ini jawabannya. Terus teman kita bilang, jawabannya apa? Gua 2. Kok gue 3? Kita 900 berapa gitu. Kok jauh banget anjing. Sering kan kayak gitu. Sering kan. Gue pernah tuh kayak gitu. Iya bener. Pernah. Gue pernah ngalamin itu. Lu coba. Karena mereka tuh pinter yang 2 orang. Pinter. Itu pas lagi ngerjain tugas. Bimbel. Jam pembelajaran. Jam apa namanya? Kalau mau UN tuh jam tambahan pelajaran. Oh iya. Apa pengayaan. Iya itulah pokoknya. Lagi disuruh kasih soal kan. Dikasih soal yang contoh UN gitu loh. Gue kerjain kan. Gue udah ngitung kok dapet nih jawabannya segini. Nggak ada di pilihannya tuh juga. Terus kok lu berapa? Gue 3. Kok bisa ya anjing? Gimana caranya mereka bisa dapat segitu? Sedangkan gue cuma dapat berapa tuh anjing? Pokoknya beda jauh banget lah. Sering tuh kayak gitu, sering. Beberapa orang pasti ada lah yang pernah ngalamin gitu. Gue enggak sih. Gue kalau gue malah gini. Gue udah ngitung nih, tak hasilnya udah tahu nih gue.
Dan sebenarnya hasil itu bener. Tapi pas gue tanya sama temen gue, gini katanya hasilnya berapa? Gue lihat contohnya dia, akhirnya gue ngikutin dia, tapi gue juga salah. Padahal punya gue yang bener kayak gitu. Terus akhirnya nyesel deh tuh. Nyesel tuh gue duduk di pojokan, nangis gitu. Gak sih. Ayo kita udah bahas apa nih tadi? Jadi pakai DN dah, nggak usah pakai DN dah. Tadi apa sih? Yang pertama PR, yang kedua guru killer. Inilah matematika bisa masuk lah ya. Matematika bisa masuk. Guru killer juga tuh gue dulu di SMP ada satu guru killer matematika namanya Pak Hafid tuh. Untuk Bapak Hafid. Gak kenal lu percuma sih. Iya sih. Dia ngedengerin juga. Oh iya. Ya itu Pak Hafid tuh. Masih ada tapi masih ada. Masih ada sih kayaknya. Ya. Kenapa? Ya, kan ya kalau nggak ketemu gitu ya. Iya, gue belum ketemu juga sekarang ya benar. Pasti harus ada. Iya sih Pak Hafid tuh. Dia kalau hukum Hafid. Beckham. Hah? David itu David dong. Next ya. Terus. Hafid itu yang ini Hafid tes. Udah. Rapid. Oh iya benar. Rapid amat. Raffi itu Raffi. lagi. Enggak usah lagi cerita lagi kan teman-teman. Nah, waktu itu dia kalau ngehukum itu ini jadi dicubit perutnya. Jadi di perut kita tuh dicubit, diputer, terus kayak dia kayak napis beras. Napis tuh. Oh, ya. Ngayak beras tuh. Tapi begini, wah itu gila sakit. Waduh. Itu copot itu nih. Biru perut asli dah itu. Guru SMP. Oh, kalau gue SMP juga, kenapa ya matematika tuh identik sama pelajaran yang gak disuka, apalagi kalau guru killer ya? Iya benar. Ini dia rangkap sih, namanya Pak Normin. Lu gak bakal kenal juga sih. Jadi Pak Normin itu dia Normin Kamaruf? Norman. Iya benar. Norman kehidupan. Norma itu new normal. Tambahin males banget mikir ya. Jadi si Pak Normin ini dia guru matematika ngerangkap guru apa? Komputer. Jadi ilmu apa? Ya komputer lah, makul komputer gitu. Orang Batak dia. Orang Batak keras kan. Ada suatu ketika temen gue ulangan. Kita lagi ulangan. Iya. Temen gue doang yang ulangan. Gitu, ulang susulan. Tapi bareng-bareng. Semua Soalnya dia telat kan, nyusul ulangannya. Iya. Harusnya nggak boleh masuk sih, karena ulangan. Dia nyontek, terus dimasukin bukunya ke sini di baju. Iya kan. Di sini kan lu nggak ada videonya, di sini aja. Kalau ngeliat lu nasi gitu. Iya benar. Dimasukin dalam baju ke dalam kemeja ya. Dia tutupin kayak gini nih, dia megang perut sambil agak bungkuk gitu. Jadi kesannya buat nutup itu, pas ditanya sama si Pak Normin ini, kamu kenapa? Saya sakit perut Pak. Sakit perut apa kenapa gitu? Akhirnya beneran diperiksa sama si Normin ini, dan ternyata ketahuan kan. Disemek sama si Pak Normin pakai bukunya diambil, dikeplak gitu. Wah, ada temen gue bilang, tapak kuda. Ada temen gue bilang kayak gitu, tapak kuda kan. Yang jurus di yang Kungfu Hustle tuh. Gue nggak tahu. Kungfu Hustle. Iya, Kungfu Hustle. Ini kayak gitu nanti yang itu si Stephen Chow. Serem banget sih dia. Pernah juga dia lagi ngajar matematika. Lagi pakai apa namanya? Yang buat bikin lingkaran? Jangka di papan tulis. Jangka show. Ya, lagi jaga show. Kuatin aja. Udah lama kita nggak opening itu ya. Bener ya. Udah tutup kayaknya aku nih. Nah, lagi bikin jangka, temen gue main laser. Terus iya. Laser-laser tuh. Akhirnya dia marah-marah, ditanyain siapa ini. Disuruh lah keluar semua. Akhirnya kita keluar semua. Terus diperiksain satu-satu, tapi nggak ketahuan. Karena dia proper. Oh iya. Iya benar. Serem beneran. Gue dulu gue sempet di asrama juga kan. Asrama SMA tapi. Nah, itu ada temen gue yang nyontek. Terus dia naruh buku tuh, dia jepit pakai lututnya sama meja, bawahan meja. Apa tuh? Buku contekan dia pas ujian. Iya, jadi gini. Terus yang nggak kelihatan kan? Oh iya. Jadi lututnya ditempelin ke meja, bawah meja. Nah, iya kan? Nah, gimana dah tuh? Jadi ditempelin di bawah meja nih. Terus yang ngajar, yang waktu itu yang ngawas ulangan itu ada satu namanya Romo Refli. Oh, Romo. Iya. Ngajar dia tahan gitu tuh, wah itu hampir keringetan dia. Tiba-tiba kayaknya dilihat sama si ini kan, si Romo ini, pengawas ini. Dilihat terus dia karena keringetan ditanya lah dia. Mana Pak? Saya naber Pak. Kamu kenapa? Enggak Romo, enggak gitu kan.
ditahan terus tuh sama dia tuh. Nggak lama jatuh karena kan kakinya jinjit buat Dia nahan. pakai buku apa? Buku paket yang paling tebel ya? berat kan. Kenapa nggak Lagi bikin? berat kan. Nah, Berat mah kalau kita pengen kamar mandi itu. berak gitu. Terus. Jadi dia sambil jinjit soalnya nahannya tuh karena kan kalau napak biasa nggak nyampe ke bawahan meja itu kan. Nah, karena jinjit kakinya udah gemeter tuh. Nggak lama bukunya jatuh. Wah, itu langsung ketahuan disuruh keluar dia akhirnya. Keluar kelas. Bukan keluar asrama, keluar kelas. Tapi ya ujung-ujungnya pas penaikan kelas ya keluar juga sih. Iya. Nah ini ulangan nih, kita bahas ulangan ya. Itu juga salah satu hal yang ya kan? Masuk ya. Masuk. Bisa yang briefing ini, padahal nggak di setting. Ini kali ini bener nggak di setting, ini bener nggak di briefing. Ulangan tuh yang bikin sebel tuh, yang di materi yang dijelasin guru, tugas sama ulangan tuh levelnya beda. Ya? Iya benar. Isi, medium sama hard. Ulangan tuh beda. Ulangan tuh hard. Yang kita pelajarin 1+1. Yang keluar di ulangan 9 kali 3 gitu-gitu. 7 kali 6. Terus kadang-kadang soalnya beranak ya kan. Cuman Indonesia merupakan ini satu soal doang gitu. Jelaskan struktur pemerintahan Indonesia, jelasin gini. A, B, C, D gitu kan. Gurunya ngomong, enggak kok gampang, cuma satu soal, palalu gitu. Gua itu kadang-kadang salah satu kata-kata jebakan yang dikeluarkan guru buat kita enggak terlalu panik dengan ulangan. Oh gampang, akhirnya nggak belajar ujung-ujungnya waduh beranak cucu. Wah katanya soalnya gampang, jawabannya susah Bapak. Iya kan, jawabannya susah, soalnya gampang. Ya iya sih benar. Ulangan ya nyontek. Gue pernah dipukul tuh waktu sama guru termasuk tinju. Guru killer. Oh enggak. Kan guru tinju. Guru karate kan nggak dipukul. Manny Pacquiao. Waduh. Kenapa? Gue itu cari SMA kelas 3. Kebetulan dia wali kelas gue. Dia ngajar itu seni budaya. Dia ngajar mata pelajaran seni budaya tuh. Nah, dia ngajar ini waktu itu ada tugas tapi beberapa dari kita nggak ngerjain. Akhirnya disuruh berdiri di atas meja. Hah? Di atas kelas. meja? Iya. Ngajarin sopan dong dia. Berdiri di atas meja, satu kaki, terus dia dengan sapu lidi tau nggak? Nah, tapi bukan gagang yang dipegang, tapi ujungnya. Jadi yang diikat itu yang dipakai buat mukul. Wah itu gila sih itu, berdiri satu kaki terus betis kita dipukul. Bayangin deh. Itu lu sekolah militer lu. Itu gila sih. Tapi jadi guru kesayangan angkatan gua, kelas gua. Baik apa gimana? Asik. Asik. Ya. Gitulah. Iya yang kalau ulangan tuh yang kesebel tuh temen yang pelit. Iya benar. Nomor ini jawabannya apa? Aduh, gue belum. Tahu dia ngumpulin duluan. Iya benar. Nomor lu jawabannya apa? Aduh, gue nggak tahu. Tapi dia udah ngisi. Kadang atau enggak, kita dikasih jawaban yang salah, ya kan? Kadang-kadang gue juga bingung nih. Gue tuh kalau ulangan gini, kadang-kadang mastiin. Misalnya, gue dapet jawaban A nih. Tapi pas gue tanya ke teman, dia ada yang jawabannya B, ada yang jawabannya C, itu yang bikin bingung tuh. Ini jawabannya menurut yang mana? Akhirnya mikir ulang gitu. Susah tuh. Iya benar. Biasanya tuh yang kalau ujian tuh ditanya belum yang kayak tadi lu bilang kan, belum. Tiba-tiba pas lu tahu nggak nih soalnya nomor ini nih? Oh iya pas pas udah selesai biasanya. Enggak unboxing kenapa pas itu? Kenapa soal di unboxing tau udah selesai gitu kan? Mereka pada unboxing soal nggak guna. Terus dia bilang, gue nggak tahu katanya juga tuh nomor itu, tapi pas keluar hasilnya nilai dia paling tinggi. Bagus anjing udah masuk. Kadang-kadang ngeselin tuh temen kayak gitu tuh pelit atau ke pura-pura budak. Terus diem aja. Pura-pura. Iya. Aku di mana? Baru mau gue gini gitu. Lu lagi ulangan anjir. Kan sebel. Iya benar. Nggak tahu Iya tapi ngumpulin duluan. Nggak tahu tapi full. Nggak tahu tapi nilainya tinggi. Nggak tahu tiba-tiba jadi guru. Iya, nggak tahu tiba-tiba meninggal. Meninggal ya temen kayak gitu. Lu temen. Iya benar. Apalagi ya soal ulangan. Hal-hal yang nggak disukain tuh apa lagi ya? Sebenarnya sih banyak sih. Kerja bakti, upacara. Oh iya. Gua kadang-kadang tuh nggak suka upacara, apalagi upacara 17-an. Tapi untungnya
selama Wah, lu gua berarti udah ini. enggak, bukan gua nggak nasionalis. Gua pas kibra lo, gua udah kan pas kibra pegang soalnya baki lu, bendera. Iya, soal lu tinggi ya. Keren kan? Gua, Lu pegang baki bendera? Iya. Oh iya. 2 tahun gua pegang baki bendera kelas 10 sama kelas 11. Itu Kelas gua 12 enggak? kelas 12 enggak, soalnya Udah persiapan ujian ya? Enggak, lagi PKL waktu itu. Gua lagi PKL pas PKL. Oh iya, SMK lu ya? Iya, pas Agustus gua lagi pas dapat PKL. Jadi enggak ikut. Itu Nah, asik sih. Cuman kalau jadi peserta upacara tuh gua nggak suka. panas soalnya. Panas. Bawaan itu pengen duduk, pengen jongkok. Gua paling seneng tuh sembunyi di belakang teman Iya. yang Tapi kadang-kadang ada tuh guru yang di belakang gitu. Iya, Yang itu gue sebel ngapain tuh sih? kalau lagi upacara, bukan yang gue sebel sih, yang seru tuh kalau misalnya, bukan seru juga sih apa ya? Maksudnya, Kayak gimana tuh? teman-teman yang ngejailin gitu loh, yang ngejailin kayak misalnya kita lagi berdiri tegak terus tiba-tiba dia Oh, lututnya ditegukin terus ditegukin, iya bener. sebel banget tuh gue. Iya. Kadang-kadang gitu. Seru sih itu. Atau enggak kadang-kadang guru yang ada di belakang tiba-tiba gitu biar kita nggak berisik kan, kita nggak berisik. Gue kalau kayak dulu gue ada guru kayak gitu tuh. Gue ke kantin beliin obat batuk. Bapak batuk nih Pak nih. Ada juga guru gue wiwit gendit. Aduh parah. Wah iya itu juga tuh guru-guru yang gendit sama teman-teman kelas kita. Bener, Waduh, guru-guru yang modus, guru-guru yang baik sama cewek tapi sama cowok galak. Iya, ada tuh guru ada. gua, ada guru gua, iya, guru gua nggak mau nyebutin lah, nggak sadar dia tuh Iya, di pensiun soalnya. Iya, bener. Ada, jadi gini, kalian kalau nggak tahu tanyain aja ya. Kan ada temen gue cewek nanya dijelasin sama dia giliran Dia malah cowok- disamperin. Iya, gen cowok nanya, Disamperin. Pak ini gimana? Kan tadi udah bapak jelasin, ini hanyut. Hanyut maksudnya Hanyut, iya benar. Hanyut ilmunya udah gitu. Iya, bener. Ini itu Iya salah sih. satu yang ngeselin juga. Selain upacara juga apel, lo ada apel nggak sih? Apel pagi. Apel malam, apel hijau, apel merah, jus apel. Apel cewek. Ya, Ngapel bisa, maksudnya. bisa. Apel. Itu apel juga. Gue SMK ada tuh apel sebagai gantinya upacara Cepar Jumat sih. Oh iya, Kalau kalau nggak iya, Jumat ya. bersih juga salah satu Hal yang nyebelin. nyebelin kecuali motong jam pelajaran itu nyenengin. Iya Kalau bener. misalnya emang ada jadwal bersih enggak. Gue tuh waktu SMK ada tiap hari Jumat itu kalau nggak apel jadwal bersih. Pasti kalau bersih tuh cuman kayak jalan gitu doang. Iya, aja, jalan. begitu Iya, ada guru, pura-pura ambil mungut sampah. sampah. Aduh, ini ambil sampahnya gitu. Iya. Gitu teman-teman gue Iya, ada bener, gitu. bener. Kalau nggak jajan ke kantin, bisa kabur ke kantin doang. Iya. Gitu. Salah satu tuh bersih-bersih. Terus Apalagi ya? bersih juga tuh kalau gue di sana disuruh bawa ini apa alat parang. Buset, bersih-bersih tawuran. Parang kalau misalnya dulu belum ada nggak ada sabit sih di tempat gua, nggak ada sabit jadi parang. Purnama ada tapi Purnama. Hah? Purnama ada. Ada nama guru gua. Oh iya. Purnomo. Lah ada nama Purnomo di sana. Nggak ada sih. Ah, Purnama ada nama teman gua cewek tapi. lah kok cewek? Iya. Purnama Mati. Sari. Oh, bisa sih. Kayak gitu. Sama apa lagi? Oh, razia biasanya nih. Oh iya benar. Razia. Gua pernah. Oh iya. Gue pernah juga. Gua pernah. Gue pernah. Ya, jadi siapa yang cerita dulu? Lu apa gua nih? Gue deh. Kamu aja Udah, deh. Udah. Lu aja. Jangan gitu dong. Kamu dong. Goblok. Ya, gua. Aja, boleh. Gua dulu pernah razia rambut. Emang razia rambut sih. Enggak, ada juga yang razia kaos kaki. Oh iya bener. Kaos kaki di bawah mata kaki nggak boleh. Ya iyalah di bawah mata kaki nggak kelihatan dong. Iya, Betul, kalau betul. apalagi sepatunya sepatu tinggi yang Satu tinggi yang tuh. tenggelam dia Iya. kaos kakinya. Gue dulu razia rambut tuh. Razia Tapi rambut sering sih. tapi guru gue sampai nyerah nyukur rambut gue. Kenapa? Ya lu kan tahu sendiri rambut gue kayak gimana kan. Iya. Dicukur habis di apa sih namanya? Di kalau rambut nggak dicukur nggak rata apa sih namanya? Kalau di sini sebutannya? Apa? Yang kayak bolong-bolong kayak gitu rambut Nggak tahu. dicukur-cukur tapi bolong nggak rata. Pitak gitu kan. Tapi gua walaupun dibikin pitak nggak kelihatan soalnya. Kenapa? Jadi guru gua Bentuk rambutnya. iya soalnya bentuk rambut gua kan begitu diacak lagi jadi nyatu dia. Nah kayak gitu. Jadi pernah sekali itu gunting sampai rambut gua gak kepotong. Kayak guntingnya kalah ya. guntingnya kalah. Kayak rambut tuh kayak karet anjir. Iya soalnya Lentur. rambut gua kan ini dia pernah anggota jadi Fantastic Four. Ah, Yang cewek, yang cowok.
Yang cewek bener. Yang cowok dong, Fantastic Four. Yang Oh, cewek yang hilang Mister Fantastic. Iya. Iya bener. Kalau lu kayak gimana? Gua waktu itu mau kepala sekolah langsung malah kenanya waktu saya. Oh, iya? Iya bener. Dua kali sih, SMK sama SMP. Tapi yang SMP aja nih gue ceritain. Jadi waktu itu mau kelas seni budaya. Seni budaya kan gue ada ruangannya sendiri kan, jadi ada ruang musik gitu di SMP gue. Ada satu ruangan buat ruangan musik. Jalanlah dari kelas ke ruangan musik, ketemu kan sama kepala sekolah. Tuh kebetulan kepala sekolah gue waktu itu bruder, jadi kepala sekolah bruder. Oh bruder, iya. Bawa pianika, tek. Temen gue udah pada nyampe jadi duluan. dia bawa pianika tek. Bukan gua yang bawa. Oh iya. Sambil tek. Jadi lu ngomong tuh tek gitu. Ya gue bawa jalan tuh sama teman gue berdua, tapi dia duluan kan, akhirnya gue ke toilet dulu. Set. Sejalan mau ke ruang itu ada bruder. Mau nggak mau kan harus salim kan, karena sopan santun kan, salim set. Tangan gue ditahan nih, kok ini kenapa lama banget? Iya. Saya lihat rambut kamu. Aduh, ternyata orangnya care ya dia. Iya, kan. Ternyata rambut kamu udah mulai panjang. Iya, bener perhatian banget sih. Iya, jadi malu. Kayak gitu, goblok. Udah kira, udah tuh, nanti kamu habis kelas ini ke itu ya, ke ruangan saya. Ya. Mungkin mau dihadiahin pianika baru kan? Aduh. Ternyata dikasih gunting. Enggak, akhirnya dikasih gunting lu bawa dipotong sama dia. Enggak, dipotong sama dia sendiri. Akhirnya iya. Kira cukur gua balik sekolahnya itu habis itu. Tuh razia kayak gitu tuh. Razia kaos kaki juga pernah gua kena. Karena gua kan gak suka pakai kaki yang panjang-panjang ya. Apalagi sampai sepaha. Oh iya, lu stocking tuh sekalian pakai stocking. Sampai seperut gitu. Pernah digunting. Sekalian sama celana tuh. Digunting tapi malah gua bingung dah. Kenapa nggak dibeliin gitu ya, malah digunting, jadi benar-benar digunting gitu. Alasannya biar nggak dipakai lagi sama alasan dari gue belum dipakai. Padahal kan kalau ditegor doang terus ya udah ganti atau nggak dibeliin lah ya gitu ya. Kalau digunting kan kita malah nggak punya kaos kaki. Aduh, ini kaos kaki satu-satunya. Iya, kita harus pakai kaos kaki apa? Harus merhatiin juga. Akhirnya lengan baju yang panjang dipotong. Kayak gitu juga dong. Dipasangin karet. Atau nggak dicat putih ya? Dicat putih biar kelihatan kaos kaki panjang. Tapi lu pernah nggak sih pakai kaos kaki yang udah longgar nih? Iya, dikaretin. Iya kan? Iya, gue pernah. Iya benar. Nah, itu salah satu razia gitu. Apalagi ya? Razia HP pernah nggak? Gua razia HP pernah, tapi gua itu ngakalinnya. Jadi tas gua tuh di belakang kan ada busa tuh, lapisan busa kan, busa baru kain luarnya kan. Nah itu gua potong kain luarnya. Gua sobekin buat bikin celah biar HP bisa masuk. Jadi gua taruh situ, begitu ada razia gua masukin situ. Jadi tas dibuka kan digini-giniin tuh. Nggak jatuh, digoyang-goyangin. HP-nya nggak jatuh karena kan ketat tuh, kayak peraturan. Keren kayak peraturan. Kayak baju. Peraturan yang kayak baju siur. Ketat dia soalnya. Baju teman-teman kita di zaman SMA yang cewek tapi ketat-ketat tuh. Yang sampai kelihatan rohnya. Hah? Rohnya. Roh. Iya, roh. Roh dalamnya. Roh. Ya kan roh dari dalam. Iya bener. Nah, ya gitu dah. Apalagi ya yang banyak sih sebenarnya, kayaknya bisa ada banyak deh. Apa itu doang ya? Kalau pelajaran apa yang dulu suka? Yang gue nggak suka tuh kimia, tapi karena gue IPS nggak dapet kan. Itulah salah satu alasan gue nggak masuk IPA, gue masuk IPS. Gue sebenarnya suka hitung-hitungan sih, tapi kimia. Gue hitung-hitungan, akuntansi gue suka, tapi matematika nggak tahu kenapa. Matematika kan ilmu dasar kan? Iya. Ilmu dasar. Kayaknya di semua mata pelajaran dan bahkan sekarang kita kuliah ada. Matematika itu tetap ada di minimal angka lah, ada angka. Iya. Hampir semua mata kuliah, hampir di semua prodi, di setiap prodi pasti ada matematikanya. Hitung-hitungannya pasti ada. Hitungan minimal pasti ada ya. Tapi entah kenapa gue dari dulu emang gak terlalu suka sama matematika. Gue gak suka sama PPKN, kenapa ya? Gue sukanya dia soalnya. Aduh. Waduh. Ternyata dianya matematika. Waduh. Gue gak suka PPKN, gue gak suka teori lah pokoknya. Tapi sejarah gue suka, karena cerita di situ. Iya, benar. Tentang cerita, gue suka cerita. Gue suka bohong. Enggak, gue orangnya jujur. Itu bunyi apa deh? Oh ini bunyi botol, sorry gue lupa anjing. Gue kasihkan mainan. Sama apa lagi ya? Sebenarnya masih banyak sih yang pengen dibahas. Mungkin nanti di donatur bisa komentar bahwa nanti teman-teman donatur bisa. Ya apa apalagi yang mau dibahas? Ya
silahkan tinggalkan di Ya, komen apa ya? atau Oh. boleh nge-DM kita lewat Instagram. Instagram di apa? @jangkar_show. JANKARL_SHOW. Iya benar. Ya. Oke, Oke, mungkin next kita bakal bahas tentang yang disukain, hal yang ya, disukain. gantian, Iya benar, gantian, boleh gantian. boleh. Karena ini Buat yang di disukain. episode berikutnya Di podcast episode berikutnya kita Kita bakal bahas yang tentang- nggak disukain lagi. yang Part 2 iya, yang disukain dulu lah, yang disukain dulu. Udah lumayan lama juga ya, takutnya Kalian udah- bosan dengerin kita. udah dengerin tambah gak didengerin lagi. Ya, pokoknya itu dulu lah Itu dulu. untuk pembahasan untuk yang Episode kita kali bahas ini ya. episode kali ini. Tapi ngomong-ngomong soal yang gak disukain, gue lagi suka lagunya The Beatles. Aduh, callback-nya ke minggu lalu dong, gila. Minggu lalu. Gila. Bisa minggu lalu. Udahlah, langsung tutup aja kali ya. Langsung tutup aja. Sampai ketemu di Episode sampai berikutnya. dengerin episode berikutnya. Gua Januar. Dan gue Renal. Sampai ketemu di Juntai. Jumpa santai Walau secara virtual.